Ya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan pujian, "Ku ada sebab anugerah-Mu." Kita mau berterima kasih ya karena Tuhan Yesus sungguh sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk semua berkat kasih setia-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat bersekutu bersama untuk menaikkan puji-pujian bagi-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan berdoa syafaat bersama. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati Bapak Niko yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, menanamkan firman yang akan kami terima, dan kami melakukannya dengan taat dan setia. Biarlah gadget dan internet yang menjadi sarana persekutuan doa pagi hari ini juga dapat berjalan dengan lancar.
Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Mbak Dwi keluarga yang ditinggalkan oleh adik terkasihnya, almarhum Edi ke rumah Bapa. Kiranya kekuatan dan penghiburan Engkau sendiri ya Tuhan, yang tercurah ya Tuhan bagi istri dan anak almarhumah maupun seluruh keluarga besar ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk rombongan pengharapan ya Tuhan, Pak Edi, Bu Rita, Penatu Alusia, Penatiaken Juliana dan Ibu Retno yang akan kembali ke Jakarta, juga Pak Teo yang akan ke Purwokerto pagi ini, kiranya Engkau sendiri juga yang melindungi dan menyertai mereka dalam perjalanannya Tuhan. Kami serahkan semua doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Niko, mari kita naikkan pujian dari PPR 2 nomor 311, Aku Milikmu. Telah ku dengar suara-Mu Tuhan yang kabarkan kasih-Mu. Aku merindu untuk menghampir lebih dekat padamu, lebih dekat, dekat padamu, pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu, pada salib Tuhanku. Tabiskan daku padamu Tuhan dengan kuasa yang mulia, agar jiwaku suci selalu, mauku juga maumu. Lebih dekat, dekat padamu, pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu, pada salib Tuhanku. Betapa indah saat berdoa, ku berlutut sembah Dia. Bila ku datang di hadirat-Mu, indahlah persekutuan. Lebih dekat, dekat padamu, pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu, pada salib Tuhanku. Dalamnya cinta Yesus padaku, tak dapatlah didukanya. Kekiranganku belum juga penuh sampai tiba di surga. Lebih dekat, dekat padamu, pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu, pada salib Tuhanku. Ya, selanjutnya renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Nikolas. Dipersilahkan Bapak Nikolas. Baik, terima kasih Bu Yaya. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang segar. Kami boleh memuji Tuhan, dan terlebih kami juga boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan yang Kau juga boleh pimpin hamba-Mu,
yang akan kau pakai menjadi saluran pemberitaan firman-Mu ini, agar apa yang keluar dari lidah bibirnya semata-mata adalah kebenaran firman Tuhan, yang boleh kembali menguatkan dan kembali mengingatkan kami semua akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. LAI memberi judul bagian ini dengan Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, di Amerika Serikat ada seorang yang bernama John M. Perkins. Beliau adalah seorang pendeta kulit hitam dan penggiat rekonsiliasi rasial. Menjelang akhir hidupnya, Perkins menitipkan satu pesan kepada orang-orang yang akan ia tinggalkan dan juga bagi semua kita yang ada di tempat ini. Perkins berkata kepada kita semua, pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah. Jika tidak bertobat, kalian semua akan binasa. Adalah satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas, yang pada waktu itu ia katakan pada orang-orang di sekitarnya. Dan saya yakini juga berkata kepada kita semua yang ada saat ini. Bapak Saudara, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Perkins ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Baptis kepada orang-orang di zamannya. Yohanes Pembaptis dengan giat menyerukan kepada orang-orang di zamannya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seringkali ketika kita membaca tentang firman Tuhan, tentang Alkitab gitu ya, seringkali kita membayangkan bahwa dunia kuno yang ada di Alkitab itu seakan-akan seperti sebuah dunia yang sangat asing, yang sangat jauh dari dunia kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita baca ayat yang pertama tadi ya Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab dicatat dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Mungkin beberapa dari kita seakan-akan teringat kata-kata yang membosankan dari guru sejarah kita dulu di sekolah gitu ya. Ayat 1 sampai ayat 2 tuh persis banget kayak kata-kata yang ada di dalam buku-buku sejarah yang dulu ada di kelas-kelas kita mungkin Bapak Ibu Saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati dengan lebih jeli sebetulnya ya, dunia kuno yang ada di dalam Alkitab itu sebetulnya sangat mirip dengan dunia kita di zaman ini. Saya pun awalnya waktu membaca Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 2 tadi, saya bingung kenapa ya kok sampai dituliskan dengan jelas siapa yang memerintah pada waktu itu, siapa pejabat negaranya, pejabat pemerintahannya pada waktu itu. Kenapa kok sampai bagian ini ditulis dengan rinci? Nah, ternyata bagian ini juga punya suatu maksud, Bapak Ibu Saudara. Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa zaman yang zaman sekarang dengan dunia kuno yang ada di dalam Alkitab itu sebenarnya sangat mirip. Sama-sama sebuah dunia di mana hasrat untuk kekuasaan, popularitas, dan kekayaan itu jadi yang utama dan yang dicari-cari oleh banyak orang. Bahkan pada dunia di dalam Alkitab, kekuasaan politik itu juga dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan zaman sekarang kita juga sering melihat satu fenomena ini, Bapak Ibu Saudara. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, di abad yang ke-19, abad 19 Masehi, Kaisar Tiberius yang tadi kita dengar namanya, itu pernah mengasingkan komunitas Yahudi dari kota Roma. Kenapa alasannya?
Alasannya nggak jelas, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena ia pengen melakukan hal itu, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada maksud yang tertentu. Nah, kita bisa melihat bahwa di zaman itu sangat mirip ternyata dengan zaman ini, Bapak Saudara. Ketika seseorang menjabat dengan sebuah kekuasaan, dengan sebuah jabatan, orang bisa menggunakan kekuasaan dan jabatan itu dengan semena-mena, hanya untuk keegoisannya juga. Selain itu, Bapak Saudara, di zaman itu juga, di zaman di dalam dunia Alkitab, kesetiaan beragama itu juga dikorupsi oleh kompromi politik. Ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa para arkeolog itu percaya bahwa mereka telah menemukan rumah Kayafas, rumah Imam Kayafas. Dan rumahnya ini ternyata adalah rumah yang bertingkat dengan instalasi air dan lantai yang bagus. Lantainya itu lantai mosaik, Bapak Ibu Saudara. Dan di zaman itu lantai mosaik itu sangat mahal ya, Bapak Ibu. Nah, ini semuanya menyatakan bahwa sang imam tadi, Imam Kayafas, sang imam besar ini punya kedekatan dengan pihak yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada faktor politik juga di dalam sana. Nah, bukankah ini satu keadaan yang juga sangat mirip dengan dunia kita di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara? Dan di zaman itu, pada saat itu, dari padang gurun Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dan satu hal yang saya yakini bahwa saat ini pun seruan yang sama juga sedang dikumandangkan kepada kita. Bertobatlah dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebuah seruan yang pedas, seruan yang tidak enak didengar, Bapak Ibu Saudara. Sebuah seruan yang menusuk hati. Akan tetapi pada saat yang bersamaan juga menjadi solusi akan seluruh masalah yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, seruan pertobatan memanglah menyakitkan hati. Akan tetapi ini adalah kabar baik bagi kita juga. Karena pertobatan adalah panggilan, adalah seruan untuk berbalik dari segala dosa-dosa kita dan kembali beralih kepada Tuhan. Seruan pertobatan adalah panggilan untuk berbalik dari sikap menyakiti diri sendiri dan beralih kepada aksi penyelamatan diri. Meskipun menyakitkan, pada akhirnya pertobatan adalah sebuah tindakan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya rindu untuk memberitakan satu tema ini pada pagi hari ini? Mengawali dengan pertobatan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki masa Advent. Dan selama masa Advent ini kita sedang menunggu kelahiran juru selamat kita. Kita sedang mendambakan akan kedatangan Tuhan kembali. Dan Bapak Saudara, firman Tuhan secara khusus kembali mengingatkan kita bahwa kelahirannya ke dunia ini bukan sekedar berbicara tentang perayaan, tentang berbagai rangkaian acara yang begitu mewah, dengan segala gegap gempitanya, Bapak Ibu Saudara. Melainkan karena dunia kita sedang hancur dan kita membutuhkan Kristus sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya rindu untuk mengajak kita semua agar kiranya di masa Advent ini, marilah kita memulai masa Advent ini bukan sekedar dengan memikirkan tentang kita mau seberapa besar, kita mau seberapa mewah merayakan kelahiran Tuhan kita. Tapi yang lebih penting dan lebih dalam lagi, tentang bagaimana kita memulai pertobatan kita. Sebab saya yakin bahwa Tuhan akan paling bersukacita ketika kita merayakan kelahirannya melalui tindakan pertobatan. Bagaimana dengan kita saat ini? Selama ini saya yakin kita semua sering sekali mendengarkan seruan pertobatan yang dikumandangkan melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, melalui renungan yang kita baca, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan. Tapi bagaimana dengan respons kita, Bapak Ibu? Dunia yang kita tinggali di zaman ini sangat mirip dengan dunia yang ada di zaman Yohanes Pembaptis. Dunia kita sama-sama sudah rusak, Bapak Ibu Saudara. Bedanya adalah pada zaman itu seruan pertobatan sangat susah untuk dikomandangkan. Tapi di zaman ini kita dapat dengan mudahnya membaca, mendengar, bahkan merenungkan seruan pertobatan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana kita meresponsnya.
Apakah kita juga hanya mendengarkan itu sambil lalu melupakannya, Bapak Ibu Saudara? Atau selama ini kita sudah benar-benar berusaha untuk hidup di dalam pertobatan? Bapak Saudara, pertobatan berarti kita diubahkan pikirannya. Kita berbalik dari segala dosa-dosa kita, kita berbalik dari kehidupan lama, dari manusia lama kita, dan kita mengarahkan pandangan kita berfokus hanya kepada Kristus. Nah, apakah selama ini kita sudah melakukan hal itu? Atau hanya selama ini jangan-jangan kita hanya jadi seorang Kristen tomat, Bapak Saudara. Tobat kumat. Habis tobat kita kumat lagi, habis tobat kita kumat lagi, dan itu terus berulang-ulang dengan begitu rupa. Bapak Saudara, Tuhan merindukan kita agar di masa Advent ini kita mengawali masa Advent ini dengan sebuah pertobatan. Jangan sampai kita malah terlalu berfokus dengan segala perayaan, dengan segala rangkaian acara yang ada. Perayaan adalah hal yang baik. Memiliki program acara gereja yang banyak yang meriah, itu adalah hal yang baik juga. Karena itu adalah satu bentuk rasa syukur, rasa sukacita kita untuk merayakan kelahiran Tuhan kita. Akan tetapi, Bapak Saudara, jangan melupakan satu hal yang paling penting. Bahwa Tuhan juga merindukan pertobatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu, Bapak Saudara, marilah kita mengawali masa Advent ini dengan boleh terus bergulat, berjuang di dalam pertobatan kita. Karena Tuhan akan paling bersukacita ketika kita merayakan kelahirannya melalui tindakan pertobatan. Amin. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Hamba-Mu penuh dengan banyak kekurangan, tapi hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup dan boleh berbicara kepada kami semua. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh terus merenungkan dan terlebih kami boleh terus berjuang melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu Tuhan di tahun ini Natal tidak berlalu dengan begitu saja. Mulai dari masa Advent ini, kami rindu untuk mengawalinya di dalam pertobatan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya itulah yang Tuhan rindukan bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar merayakan kelahiran-Mu dan melupakan begitu saja. Tetapi ajarlah kami agar kami boleh merayakan kelahiran-Mu ini dengan hati yang mau terus berada di dalam pertobatan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Liana. Ya, terima kasih Bapak Nikolas untuk kabar baik yang sudah disampaikan. Marilah kita sungguh-sungguh mau memasuki masa Advent ini dengan sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa-dosa yang menyedihkan Tuhan, yang bahkan membuat Tuhan marah. Kita mau berbalik, mau fokus pada Tuhan, dan sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Ya, kita akan masuk ke doa syafaat. Kemarin udah dibagikan. Kalau ada yang belum mendapatkan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
Terakhir kami mau menyerahkan untuk setiap kami, jemaat GKMI Pengharapan, yang mungkin tidak bisa kami ucapkan, kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan untuk seluruh GKMI, jemaat GKMI Pengharapan di dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh terus sertai, jagai kami, dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Kami rindu, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Secara khusus di masa Advent ini Tuhan, kami rindu, kami jemaat GKMI Pengharapan, boleh memulai masa Advent ini dengan hati yang boleh terus rindu di dalam pertobatan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh diubahkan pikiran, perkataan, dan perilaku kami. Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menjawab, mendengarkannya, dan menjawabnya sesuai dengan agenda dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.